Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi fa shalla. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi usia panjang sehingga kita bisa menikmati mulianya bulan suci Ramadan dan menjalankan rangkaian paket ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah bulan Ramadan akan berakhir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah idola kita yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, pada alam yang terang benderang, yaitu alam akhlakul karimah. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, bulan Ramadan tidak selamanya bersama kita, dan kita pun tidak selamanya bersama Ramadan. Ramadan dulu yang meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mari kita simak firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang sudah mensucikan dirinya, yaitu dengan menunaikan ibadah puasa, membayarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, zakat emas, tijaro, dan zakat-zakat lainnya, kecuali zakat sembung maksudnya. Kemudian wa zakaros marabbihi fasalla, dan diakhiri dengan menyebut nama Allah, yaitu melantunkan untayan suara takbir, membesarkan Allah. Juga diakhiri dengan menunaikan salat Idul Fitri, salat tahunan yang hukumnya sunat muakkad. Sebagaimana takbir yang biasa kita kumandangkan, lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca 3 kali ya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi menurut sebagian ulama, yang lebih utamanya itu baca takbir di wasol. Jadi huruf ro-nya itu dihidupkan, diharkat domahkan, bukannya di koto ya, bukan di koto tapi diwasolkan. Tapi dua-duanya boleh dibacakan atau boleh kita kumandangkan. Dalilnya sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadisnya, Jayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu itu dengan mengumandangkan bacaan takbir, wa tahlili, dan membaca tahlil, wa tahmid, dan tahmid, alhamdulillah, wa takdis, dan mensucikan Allah. Rawahu Tabrani, hadis ini riwayat Imam Tabrani. Jadi kesemuanya bacaan takbir itu yang biasa kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi semuanya kecil, semuanya. Makanya orang yang habis menunaikan ibadah puasa itu, yang sudah difirmankan sama Allah, qad aflaha man tazakka, ya. Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan dirinya. Jadi nanti kita bisa rasakan ketika berkumandang takbir itu, orang yang sudah suci jiwanya akan menggeletar dengan mendengarnya untayan suara takbir itu, sehingga dia meneteskan air mata. Menangis bukan karena tidak punya duit, menangis bukan karena tidak punya baju, menangis bukan karena ditinggal kekasih, menangis bukan karena belum nikah, bukan, tapi menangis memang itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang paling bersih. Itulah pengaruh bahwa jiwanya adalah sudah bersih, sehingga mendengar takbir itu adalah luluh hatinya. Berbeda kan dengan orang yang belum bersih jiwanya, justru mendengar takbir itu perasaan berisik gitu ya. Ada yang mengatakan takbir berisik, adzan berisik, bacaan Quran berisik, tapi dangdut asik. Ini beda orang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama kita kumandangkan takbir di malam terakhir bulan Ramadan. Kapan saja waktunya, Pak? Yadhulu waktu takbiri in idil fitri min gurubi samsi lailatil idi ila salatil id. Menurut ulama fikih, yadhulu waktu takbir, masuknya waktu takbir itu, maksudnya dimulai berkumandangnya takbir itu, yaitu di hari raya Idul Fitri min gurubi syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, lailatul idi, yaitu di malam Id. Sampai kapan itu? Ila sholatil id, sampai imam dan jamaah masuk ke masjid menunaikan sholat Idul Fitri, maka itu berkumandang. Siapa saja itu, remaja, remaji, muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, semua adik-adik, kita hidupkan malam takbir itu, merasakan kita rasa cinta kepada Allah dan membesarkan Allah. Hanya Allah yang maha besar. Mari kita sekali lagi kita baca takbirnya. Dan takbir ini boleh dilanjutkan dengan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha
Allahu akbar walillahil hamd. Nah, seperti itulah bacaan takbir ya. Sampai selesai satu malam suntuk, kita bergantian dengan masyarakat, dengan jamaah, semua kumpul di masjid. Yang di rumah juga boleh kita takbir di rumah. Nah, setelah pagi, setelah selesai waktu subuh, berarti kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, tata caranya kita berangkat ke masjid itu mandi dulu, mandi Idul Fitri ya, sunat hukumnya. Kemudian kita berangkat mengikuti sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari rumah untuk menuju tempat sholat kecuali beliau suka makan terlebih dahulu ketika hari raya Idul Fitri. Tapi beliau tidak pernah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Itu bedanya. Jadi Idul Adha tidak makan dulu, sedangkan Idul Fitri kita makan dulu. Hanya mencicipi doang sedikit, mencicipi. Yang namanya cicipi kan sedikit. Sudah harus misalkan ini opor ayam 2 mangkok, terus ketupatnya 5, itu mah bukan nyicipi atau itu mah keburu kekenyangan. Nanti di perjalanan gimana tuh? Nah, setelah sampai kita ke masjid ikut sholat Idul Fitri. Insya Allah teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita ya, pasti rame, sebab di sini ada yang mengatakan hari raya Idul Fitri dan juga ada yang mengatakan Lebaran. Jadi itu bedanya Lebaran dan Idul Fitri. Apa bedanya? Bedanya Lebaran itu artinya umum. Jadi siapa saja itu yang puasa, yang tidak puasa ikut menikmati keramaian sambil membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang tidak puasa juga boleh itu baca. Jadi artinya Lebaran seperti itu. Sedangkan Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri kepada kesucian. Itu mah hari raya khusus bagi orang-orang yang ibadah puasanya konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sehari-hari, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka tapi semuanya bagus itu ya, mengerjakan sholatnya di sini. Ketika kita mau sholat, kita mengingat yusannu lil musolli, disunatkan bagi orang yang mau mengerjakan sholat Idul Fitri itu ayyukabbaro firraqatil ula sab'a takbiratin wa firraqatis saniyati khamsu takbiratin ghairu takbiratil ihram wa takbiratil intiqalat atau intiqal. Disunatkan bagi orang yang mengerjakan sholat Id itu apabila nggak di masjid ya, di rumah masing-masing misalkan sendiri-sendiri boleh, dan sunat hukumnya, yaitu rakaat yang pertama 7 kali membaca takbir selain dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya yang usolli sunatan li idil fitri rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram tuh. Yang takbiratul intiqalat yang mana? Takbir intiqal itu seperti setelah kita baca surat, baca Fatihah terus baca surat, ruku, Allahu Akbar, ruku. Nah, itu takbirnya itu namanya takbir intiqal, takbir pindah dari rukun ke rukun. Nah, sedangkan takbir yang di sini yang dimaksud yaitu adalah takbir yang diselingi dengan membaca tasbih. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau imamnya misalkan kita di masjid
pakai imam lalu imam terlalu cepat itu baca takbirnya itu. Ya ada kemungkinan tidak baca tasbih itu. Tapi nggak apa-apa sih sebab sunat, cuman kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Coba ada imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan di belakang teriak Allahu Akbar gitu. Jadi kalau begitu kan jadi ramai nanti sholatnya. Nah setelah sholat Idul Fitri berarti kita salaman, jabatan tangan, silaturahmi dengan yang ada di masjid jamaah, ke bapak, ke ibu ya, ke ustadz atau ke kiai, ke imam, ke khotib. Setelah itu pulang ke rumah. Nyampe ke rumah apa? Nyampe ke rumah kita silaturahmi. Pertama-tama anak minta maaf sama ayah sama ibu karena banyak kesalahan, mungkin ngeselin hati orang tua. Wajib tuh anak tuh minta maaf. Kemudian ayah juga sama istri, mama maafin papa ya. Iya dimaafin sama mama, tapi mama juga maafin sama papa. Iya dimaafin. Memang mama pernah punya salah sama papa? Iya, pernah seujon mama dan nyangka sama papa. Katanya papa cintanya cinta mati sama mama, ternyata bohong, cintanya bohong. Bohong maksudnya apa? Dulu mah waktu belum punya anak kan papa semua kalau beli ini buat mama, beli ini buat mama, beli ini buat mama. Sekarang punya anak, papa jadi berubah, jadi punya cinta segi dua, terbagi sama anak. Coba saja balik dari mana, pulang dari mana mau ditanyain anak. Mama nggak ditanyain, pan mama ada di depan papa. Iya ada sih ada, tapi itu katanya beli ini buat anak, ini buat anak. Coba tuh berarti cintanya sama anak doang dong, bukan sama mama. Salah. Papa cinta sama mama sampai nampolet. Emang dikotok cinta teh. Cirinya apa pak? Nih kemarin papa pulang dari kantor kan sama temen tuh sampai ke sini. Iya. Begitu teman papa ngelihat anak kita lucu, dia kepengen ngegendong, digendong, nggak diapa-apain sama papa. Coba kalau teman papa ngegendong mama, nah ya, papa marah kan? Marah berarti papa masih cinta dong sama mama. Beres ya. Jadi yuk kita lebaran, mari kita silaturahmi setelah Idul Fitri. Maka insya Allah kita masuk qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang sudah mensucikan jiwanya, kemudian menyebut nama Allah, mengumandangkan lafaz takbir, dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, Al-Fakir mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.